Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengerikan. Inilah yang mereka bicarakan di belakang kamu. Apakah itu? Kalau di belakang pasti yang jelek-jelek ya. Nah, ini kita akan bahas. Tapi ingat ya buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi dengan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Aku juga berharap ya buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Leo. Mengerikan, inilah yang mereka bicarakan di belakang kamu. Kita akan coba lihat apa aja itu. Kenapa mereka kok bisa gitu ya membicarakan itu semua di belakang kamu? Apa maksud dan tujuannya? Dan ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Leo, kita sebut dulu zodiak mungkin yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, kita akan melihat di sini di bottom of the deck. Ini ada Devil of Fortune. Devil of Fortune itu adalah dimana bahwasanya kamu ya bisa melihat ataupun merubah sebuah keadaan yang mungkin kamu anggap itu keadaan yang mengerikan ya, seperti halnya orang-orang yang menceritakan kamu di belakang, kamu sadari, tapi kamu coba untuk merubah konsep kamu melihat itu, merubah mindset kamu, konsep pikiran kamu juga kamu rubah, bahwasanya ya udah deh, biarin aja mereka ngomong seperti itu gitu ya, karena itu memang masalah dia bukan masalah aku. Ya mungkin aja dia punya rasa iri atau bagaimana. Intinya kamu di sini adalah seseorang yang bisa anggap bodoh, masa bodoh aja deh gitu. Nah, kenapa? Karena di sini terlihat ada perubahan dalam hidup kamu yang mungkin membuat orang-orang merasa kayak ya mungkin ada yang kagum dulunya ya. Tapi selain kagum, banyak orang-orang yang merasa kayak membicarakan negatif tentang kamu gitu. Kok bisa ya dia merubah hidupnya ya? Atau terkadang mungkin orang-orang mereka ya mengatakan tentang nasib yang kamu miliki. Kok nasib kamu begitu ya gitu. Yang kemarin aku lihat kamu baik-baik saja, tapi sekarang kok nasib kamu begini ya. Ya namanya hidup pasti ada perputaran gitu ya. Atau bisa dikatakan kamu memang benar-benar tidak ingin menunjukkan kalau kamu itu begini atau begitu. Ya mungkin kamu terlihat aja orang yang tidak punya apa-apa padahal mungkin kamu akan lebih sukses lagi gitu ya. Nah, tapi orang taunya hanya melihat casingnya kamu, covernya kamu aja. Padahal mereka nggak tahu apa yang kamu miliki. Terkadang orang bicarakan kita itu hanya dari penampilan. Dan di sini aku melihat memang kamu begitu sangat berubah gitu ya. Berubah mungkin kayak atau mungkin dari keadaan yang benar-benar kayak terpuruk dulunya, terus kamu sekarang ini sudah menjadi seseorang yang mungkin sudah memiliki semuanya. Makanya mungkin orang-orang heran, kok bisa ya dia merubah hidupnya gitu. Kok bisa ya dia itu hidupnya enak gitu ya. Apa sih yang dilakukannya padahal dulu hidupnya susah banget gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kayak nggak terima gitu loh. Nggak terima kalau hidup kamu itu berubah ya. Tapi kamu mencoba untuk berpikir positif dengan hal itu. Oke. Karena mungkin kamu tahu orang-orang mungkin di sekitar kamu atau teman-teman kamu juga bahkan mungkin ada yang berkata seperti itu, "Kok bisa kamu seperti ini sekarang? Apa sih yang kamu lakukan?" Ya mungkin itu bagi-bagi mereka-mereka yang berpikiran positif. Mungkin mereka terinspirasi dari kamu, tapi ada juga orang-orang yang berpikiran negatif yang mereka tidak terima kalau kamu kok bisa sukses gitu ya, kok bisa bahagia gitu ya. Nah itu, oke.
apa ya, karena di sini aku juga melihat, The Star, kamu itu adalah seseorang yang mungkin bersinar. Kamu itu adalah orang yang banyak disukai orang juga, ya. Seperti halnya diri dengan sebelumnya ya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi. Aku selalu lampirkan itu ya di situ. Dan di sini aku juga merasakan bahwasanya kamu itu banyak disukai orang dan kamu itu mudah bergaul ya. Di dalam lingkungan itu kamu cepat menyesuaikan diri. Jadi mungkin di situ mungkin banyak orang-orang yang kayak iri melihat eh, kamu itu mungkin orang yang banyak disukai orang gitu loh. Ada ya, mungkin ada beberapa dari mereka-mereka itu kayak, ah, kok bisa ya dia disukai banyak orang? Jangan-jangan dia pakai pakai apa ya, pakai pelet atau kayak ini gitu ya. Nah, seperti itu, ada yang berkata seperti itu ya, tapi ya biarkan aja mereka ngomong seperti itu. Intinya kamu selalu bisa menunjukkan, integritas diri kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, kamu juga bisa menunjukkan kalau kamu tuh layak gitu loh, untuk dicintai, layak untuk diperhitungkan, ya. Karena kamu di sini benar-benar sudah bertransformasi dari kamu yang dulu ke sekarang, ya. Nah, itu juga, apalagi mungkin di sini aku melihat kamu itu, bagi kamu yang mungkin bekerja di suatu perusahaan ya, atau kamu yang menjadi bawahan, terus atasan kamu suka banget nih dengan kamu. Kenapa? Karena kerja kamu yang bagus ya, terus kamu juga orang yang ibarat kata itu nggak sombong. Kamu itu mudah kayak bergaul dengan orang-orang yang kelasnya menengah ke atas begitu. Makanya mungkin dia merasa kayak terganggu nih, terganggu emosinya gitu ya. Jadi emosinya itu makin terganggu sehingga melihat kamu, apalagi kamu itu diperhitungkan di sebuah perusahaan ya. Jadi banyak orang-orang yang toksik akhirnya. Orang yang bermuka dua. Di depan kamu bermanis-manis, di belakang kamu justru dia menjelek-jelekan apa yang mungkin yang terjadi pada kamu saat ini gitu. Eh, dia itu deket loh sama atasan, jangan-jangan dia jadi ini, jadi itu gitu ya. Ada yang berkata seperti itu ya. Oke. Oke, kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Ada Four of Pentacles. Nah, aku juga merasakan ya bahwasanya orang-orang itu menceritakan uh, saat kamu mungkin ada pernah berada di kondisi paling rendah gitu ya. Ya mungkin itu pasti banyak orang yang suka gitu loh, melihat kamu seperti itu banyak. Pastilah pada ada masanya ya, kita tuh berada di titik paling rendah. Ya entah itu mungkin kita kehilangan pekerjaan ya, atau mungkin kamu yang dulunya merasa di bawah, tidak punya apa-apa. Jadi mereka sering kayak tidak menghargai kamu, kayak merasa kayak ah kamu itu bukan siapa-siapa dan kamu tidak diperhitungkan. Namun saat kamu bisa merubah semuanya, disitulah mungkin mulai orang-orang makin panas hatinya untuk membicarakan kamu, karena mereka mungkin nggak terima, maunya mereka kamu itu berada di kondisi stuck terus gitu ya. Ada ya seperti itu orang-orang, karena banyak orang yang suka melihat kita menderita dan mereka menderita melihat kita bahagia. Nah, itu seperti udah hukum alam. Ya, tapi kamu lebih lebih kayak untuk selalu berhati-hati aja sih di sini ya. Selalu berhati-hati dalam memulai satu hubungan. Dan akhirnya kamu lebih kayak waspada aja. Oh, ini aku sudah berubah nih hidup aku gitu ya. Terus aku sudah menjadi seseorang yang mungkin diperhitungkan lah, banyak disukai orang. Tapi aku juga berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin mendekat ke aku ya. Bisa saja mereka-mereka itu mungkin hanya mencari eh, apa ya, manfaat dari aku ya, begitu. Karena aku juga lihat di sini. Ada orang-orang yang mungkin menginginkan untuk dekat bersama kamu, untuk dekat dengan kamu, tapi kamu harus berhati-hati. Ya mungkin niatnya salah, ya. Niatnya itu mungkin ada sesuatu nih, ada something gitu ya. Kenapa dia kok bisa tiba-tiba dekat sama aku gitu ya. Ya mungkin jangan-jangan uh, tapi kamu di sini mungkin lebih kayak uh, karena kamu tahu ya lebih menjaga jarak dan akhirnya itulah yang menjadi buah bibir dari mereka-mereka gitu loh. Kenapa? Karena kamu, dia itu angkuh, kita mau berteman aja dia nggak mau gitu loh. Apalagi mungkin aku yang mau jadi pacarnya dia ya. Kenapa siapa juga yang mau gitu ya. Orang yang memiliki energi negatif. Yang ada nanti kita terkontaminasi, yang ada nanti berantem terus gitu ya. Nah, jadi kamu mengetahui hal itu. Karena intuisi kamu juga kayak kuat banget. Ini orang pengen sih ingin memulai hidup dengan aku. Kayak dan kamu tahu orang ini memikirkan kamu, tapi
kamu tahu pikiran mereka itu ya ada sedikit jahat gitu loh. Sehingga kamu akhirnya membatasi diri. Karena kamu akan sadar, oh ini orang membuat aku tidak nyaman dengan tingkahnya, dengan kata-katanya, dengan ucapannya gitu ya. Itu membuat kamu merasa kayak aku harus menjaga jarak gitu. Oke? Tapi ada juga sih di sini seseorang yang mungkin seseorang yang benar-benar kayak berada di masa lalu nih, yang dulunya dia meninggalkan kamu itu karena kamu yang mungkin tidak punya apa-apa ya, dia meninggalkan kamu dulunya karena kamu orang yang tidak diperhitungkan ya, ya mungkin kamu tidak punya pekerjaan atau pekerjaan kamu biasa aja gitu ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk merubah, kamu menunjukkan kepada mereka-mereka yang menganggap kamu remeh. Nah, kamu bisa menunjukkan kalau aku itu layak gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saat kamu sudah sukses, saat kamu sudah berhasil ya, dia ingin kembali ke kamu. Ini dia. Ada Six of Cups. Ada orang-orang itu. Atau bisa dikatakan juga ya, hubungan kamu dengan dia itu dulunya terpisah karena energi negatif orang-orang atau mereka-mereka yang seperti menghasut ataupun memberikan doktrin negatif kepada pasangan kamu ya, sehingga mungkin pasangan kamu akhirnya meninggalkan kamu. Tapi mungkin mereka akhirnya sadar atau pasangan kamu itu sadar ternyata semua itu adalah hasil perbuatan dari orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia begitu ya. Itu yang aku rasakan ya. Di sini juga ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini menggambarkan kalau kamu itu seseorang yang selalu mendapatkan sebuah kesempatan ya. Kamu itu seseorang yang intinya bisa mengetahui nih, oh orang ini baik, ataupun kamu selalu bisa mengetahui kehidupan kamu nantinya seperti apa nih dengan orang ini karena intuisi kamu yang kuat. Jadi akhirnya kamu lebih lebih paham lah gitu ya situasinya karena sudah banyak hal-hal yang terjadi pada kamu sebelumnya tentang orang-orang yang tidak suka kamu, tentang orang-orang yang menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Sehingga akhirnya kamu lebih memilih untuk ya bertahan, mencintai diri sendiri dan masa bodoh aja pada mereka gitu ya. Itu yang aku rasakan, Leo. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini buat Leo selanjutnya. Oh, banyak sekali. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya, ada seseorang yang benar-benar kayak seperti merencanakan sesuatu nih untuk kamu gitu ya. Nggak tahu nih rencananya itu apa. Apakah dia ingin menghancurkan kamu ya? Semoga aja ya dia akan cepat sadar kalau perbuatannya itu salah gitu. Dan kamu jangan khawatir. Kalaupun ini terjadi pada kamu, kalau kamu merasakan, oh orang ini jahat, apalagi di lingkungan pekerjaan ya, itu banyak yang saling menjatuhkan. Nah, di sini mungkin dia merasakan bahwasanya kamu itu ya harus disingkirkan gitu loh. Singkirkan arti kata ya mungkin dari pekerjaan. Karena mungkin dia ingin mengambil posisi kamu ya. Itu kamu harus berhati-hati benar begitu. Karena akan banyak orang-orang tidak suka dengan jabatan yang mungkin kamu pegang sekarang gitu ya. Karena kamu itu mungkin terlalu pintar, cerdas. Jadi dengan mudahnya kamu akan bisa cepat naik jabatan. Tapi mereka nggak suka gitu loh. Iri gitu, iri sama kamu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat bahwasanya kamu itu lebih kayak mencintai diri sendiri aja dan kamu lebih menginginkan untuk meninggalkan hubungan pertemanan yang toksik itu. Jadi memang sih tetap bekerja seperti biasa, tapi kamu lebih memilih untuk menjaga jarak dari mereka. Oke? Dan di sini aku melihat kamu itu akhirnya mencoba untuk mawas diri, memang kamu menjaga sih, menjaga perasaan mereka juga. Intinya caranya itu ya mungkin kalau apa yang intinya kamu tidak terlalu dekat dengan mereka begitu ya. Apapun yang pekerjaan yang menyangkut dia, ya kamu mungkin biasa aja. Kamu secara profesional kamu akan lakukan itu. Bekerja sama dengan dia tapi untuk dekat, untuk lebih intens mungkin kamu lebih menjaga jarak ya. Dan aku juga melihat kamu akan bisa melupakan itu semua dan kamu tidak akan memikirkan hal itu lagi. Karena apa? Karena juga capek mikirin orang-orang yang mungkin tidak ada untungnya buat kita. Jadi biarkan aja. Ya. Adapun orang mungkin yang ingin berbuat jahat, ya
kamu cukup serahkan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bahwasanya ya kamu akan selalu dijaga gitu loh. Apalagi kalau kita orang baik ya, kita baik, kita selalu berpikir positif, maka yang kita dapatkan juga hal-hal yang baik dan kita akan dijauhkan dari orang-orang yang jahat begitu ya. Oke, Leo. Kita akan coba lihat apa lagi selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada the practically out ya. Sepertinya kamu mencoba untuk apa ya? Apa ya? Kayak ini. Mencoba untuk memahami gitu, memahami sifat mereka. Dan kamu mencoba untuk melihat perbedaan-perbedaan di setiap orang-orang di sekeliling kamu, agar kamu mungkin tidak sampai terlibat ataupun terkontaminasi dengan energi-energi negatif yang mereka miliki terhadap kamu ya, begitu. Dari sini aku juga melihat your vision, kamu akan melihat hasil dari kekuatan yang kau miliki dengan mempertahankan emosi kamu. Kau bisa mengendalikannya. Kamu mungkin lebih ke masa bodoh aja. Ah, biarin deh orang berkata apa tentang aku tetap menjalankan hidup aku gitu ya. Dan aku tidak ingin mempermasalahkan ini karena juga capek begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini akhirnya dengan ya ada juga sih beberapa dari Leo membalas semua itu dengan kebaikan kamu. Kamu mencoba untuk berbuat baik sama mereka, kamu membuat apa ya, kayak hubungan kamu dengan mereka ya biasa-biasa aja gitu ya. Dan justru mungkin ada beberapa di antara mereka itu ingin meminta bantuan nih ke kamu ya. Kamu dengan senang hati membantu. Nah, mungkin bisa saja di situ nantinya dia akhirnya menyadari kalau sikapnya, pandangan dia ke kamu itu salah. Apalagi mungkin dia ada seseorang yang sudah membuat sebuah cerita tentang kamu dan mungkin sudah sampai menyebar kemana-mana. Tapi ya biarkanlah itu terjadi, oke? Karena aku lihat di sini, kami itu adalah seseorang yang bisa membuat diri kamu itu kayak uh, ya legowo, memaafkan dan lain sebagainya. Karena itu adalah salah satu kunci bagi kamu untuk mencapai kebahagiaan. Karena jika ada dendam, jika ada rasa sakit hati, kamu sulit untuk mencapai kebahagiaan itu. Oke, Leo? Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Leo. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.